Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SSD kelas RB akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang kami lakukan, yaitu hubungan antara tingkat stres dan kebiasaan belajar terhadap indeks kumulatif mahasiswa menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Teman-teman kelompok saya yang pertama itu ada Octavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM akhir 41, lalu ada Residen Nusantara dengan NIM akhir 80, dan ada saya sendiri Farhan Mafifah dengan NIM akhir 56, dan ada Aditya Rahman dengan NIM akhir 113, dan ada Nathanael Daniel Santoso dengan NIM akhir 69. Baik, di sini saya mohon maaf karena saya tidak on cam untuk presentasi kali ini dikarenakan terkendala oleh kamera yang sedang error. Di sini saya akan menjelaskan teori dasar, di mana dalam teori dasar ini terbagi menjadi 2 poin, yaitu 1 kebiasaan belajar, 2 tingkat stres pada mahasiswa. Dalam poin kebiasaan belajar adalah pola kegiatan belajar yang diulang-ulang oleh seseorang setiap hari sesuai dengan cara dan keinginannya untuk memperoleh ilmu dan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar meliputi faktor internal, seperti keadaan fisik, motivasi, rasa ingin tahu, dan kecerdasan. Dan faktor eksternalnya seperti faktor keluarga, akademik, dan lingkungan masyarakat. Untuk poin kedua, tingkat stres pada mahasiswa. Stres merupakan respon tubuh yang tidak terkontrol dan bisa merusak. Dapat disebabkan oleh faktor internal, karakteristik mahasiswa dan inteligensi. Dan faktor eksternalnya tugas kuliah, interaksi dengan lingkungan sosial, dan faktor keluarga. Burnout adalah kelelahan emosional, mental, dan fisik yang disebabkan oleh keterlibatan dalam situasi yang penuh dengan tuntutan. Teori dasar pertama itu ada uji validitas. Uji validitas yaitu mengukur sejauh mana suatu alat bisa mengukur dengan benar apa yang dia ukur. Nah, itu tuh bisa diukur dengan beberapa korelasi seperti Spearman, delta Hobby, dan lain-lain. Lalu ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini mengacu pada keajagan pengukuran. Uji reliabilitas ini menunjukkan seberapa konsisten suatu alat pengukur dalam mengumpulkan data yang dapat dipercaya. Ini dapat diuji menggunakan Cronbach alpha. Selanjutnya ada hubungan antara reliabilitas dan validitas. Nah, yang pertama itu ada asesmen tidak valid dan tidak reliable. Itu terjadi apabila suatu prosedur dengan instrumen sudah konsisten dan sudah benar tetapi tidak valid. Yang kedua itu ada asesmen reliable tetapi tidak valid. Itu apabila asesmen pada kesempatan berikutnya tidak sama dengan hasil asesmen semula yang benar dan valid. Lalu yang ketiga ada asesmen tidak reliable tetapi valid. Hal ini bisa terjadi karena ada pertanyaan yang memberikan jawaban ambigu yang dimana jawabannya bisa berubah kapan saja. Selanjutnya ada asesmen reliable dan valid memberikan hasil asesmen yang valid dan juga reliable, di mana hasil identifikasi dari penelitian memberikan hasil yang konstan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Pertama ada definisi dataset. Data yang kita peroleh merupakan data primer yang didapatkan dari menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa sains data angkatan 2022 yang sebagai uji coba dalam sebuah penelitian disebarkan kepada 44 responden menggunakan skala Likert. Lalu pertanyaan tersebut diberikan kepada 44 responden yang diperoleh melalui metode pembagian kuesioner dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi data sehingga mendapatkan data yang terstruktur untuk mempermudah proses analisis data seperti pada tabel selanjutnya. Bisa dilihat berikut adalah tabel hasil dari pengisian 44 responden terhadap kuesionernya. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya itu dari hasil penelitian teman-teman semuanya. Nah dari hasil penelitian ini, kita menggunakan taraf signifikasi di alfa 5% dan juga 1% teman-teman semuanya. Yang dimana kita bisa melihat nih, N yang akan kita pakai adalah 44. Yang dimana untuk 5% itu di 0,297 teman-teman. Sedangkan di 1% 0,304 teman-teman semuanya.
Dan ini akan kita pakai sebagai uji validasi dan juga uji reliability teman-teman semuanya. Berikut merupakan perhitungan manual dari hasil uji validitas yang kami dapat. Untuk tabel kanan itu adalah rangkuman dari banyaknya variabel, kemudian kita hitung hitungnya dan kita bandingkan dengan Airtable. Maka ketentuan eh, jika R hitung itu lebih besar dari Airtable, maka dapat dinyatakan valid. Dan selanjutnya, pada uji reliabilitas yang dilakukan, didapatkan nilai Crohn's-Bench alpha sebesar 0,826, menunjukkan bahwa skala yang diukur memiliki reliabilitas internal yang tinggi. Hal ini berarti bahwa skor diperoleh dari skala tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Untuk uji reliabilitas dari hasil analisis, didapatkan nilai alfa sebesar 0,826. Sedangkan nilai R kritis atau dalam uji dua sisi pada signifikasi 5% dengan N sama dengan 44 didapat sebesar 0,304. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut reliable. Oke, dari kesimpulan yang dapat kita ambil ya pertama teman-teman semuanya, dari kita yang kita sudah ujikan gitu ya, kita ujikan validitas, kita ujikan reliabilitas terhadap kuesioner yang telah kita ini kan gitu. Jadi hubungan antara tingkat stres, kebiasaan belajar, dan indeks prestasi kumulatif di mahasiswa. Nah, di sini aku mendapatkan 2 poin. Yang pertama, semua variabel yang ada pada uji validasi yaitu bernilai valid dengan perbandingan yang dimana R hitung semuanya lebih besar dari R tabel teman-teman semuanya. Jadi benar-benar dari X1 sampai X9 tadi ya teman-teman semuanya itu lebih besar R hitungnya ketimbang dari R tabel teman-teman semua. Nah, yang kedua, pada uji reliabilitas didapatkan Cambridge alfanya sebesar 0,826 yang berarti lebih besar dibandingkan R tabel yang hanya ada pada di 0,304 yang berarti bahwa semua responden bersifat reliable teman-teman semuanya. Jadi ketika Cambridge alfanya lebih besar dibanding dengan R tabelnya itu untuk semua respondennya bersifat reliable teman-teman semuanya. Dan itulah bisa kita katakan teman-teman semuanya untuk penelitian ini saling ada terhubung gitu antara uji validasi dan juga uji reliability teman-teman semuanya. Terima kasih.